Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Selvi Yonatamara SEMSI. Saya adalah dosen di program studi kewirausahaan Fakultas Sosial Ekonomi dan Humaniora di Universitas Pordekop dengan NIDN 1028119201 dan UPTK 34607061230273. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan pengantar untuk mata kuliah Manajemen SDM yang saya ampu. Mata kuliah Manajemen SDM dengan kode MKKU 401 berbobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang kemampuan untuk merencanakan, mengelola, mengembangkan, dan mengevaluasi tenaga kerja secara efektif. Fokus utama dari mata kuliah ini adalah strategi pengelolaan aset manusia dalam organisasi, mulai dari perencanaan, perekrutan, pengembangan potensi, hingga sistem penghargaan dan hubungan kerja yang harmonis. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan belajar bagaimana cara merancang sistem pengelolaan karyawan yang efektif, adil, dan legal untuk meningkatkan produktivitas serta mendukung tercapainya tujuan strategis perusahaan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada pada CPL 4 dan CPL 5. Untuk CPL 4, menguasai secara mendalam konsep-konsep teoritis pengelolaan bisnis, dan pada CPL 5 mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan maupun teknologi sesuai dengan bidang keahliannya. Dan untuk CPMK mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan tentang perencanaan SDM. Dalam proses perkuliahan, saya menggunakan pendekatan student center learning, collaborative learning yang berpusat pada mahasiswa. Tujuannya agar mahasiswa dapat berpikir kritis dan mampu mengaplikasikan teori ke dalam praktik nyata di lapangan secara mandiri. Selain itu, kegiatan perkuliahan juga didukung dengan penggunaan platform Learning Management System dan Zoom untuk memudahkan akses materi maupun tugas. Harapan saya, setelah mengikuti mata kuliah ini, mahasiswa tidak hanya menguasai konsep secara teori, tetapi juga memiliki keterampilan praktis dan sikap profesional sesuai dengan bidang ilmunya. Mari kita ciptakan suasana belajar yang aktif, kolaboratif, dan menyenangkan. Sekian perkenalan singkat dari saya, dan mari kita saksikan video singkat pembelajaran dan selamat menyaksikan. Oke, untuk itu pada mata kuliah hari ini terkait materi perencanaan SDM, kita bisa membahas dalam RPS-nya, itu ada pengertian perencanaan SDM, yang kedua ada tujuan perencanaan SDM, dan yang terakhir itu adanya proses perencanaan strategi. Nah, itu yang nantinya akan kita bahas dalam materi perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini pertemuan keempat masih dengan mata kuliah Manajemen SDM, yang mana topik kita hari ini ialah perencanaan SDM. Oke, dan minggu lalu kita masih membahas SDM, tapi hari ini kita bahas lagi tentang perencanaan dalam SDM itu sendiri. Oke, nah kita bahas dulu pengertian perencanaan SDM, yang mana SDM ini sendiri proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai, baik itu demand dan supply-nya. Pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenis, sehingga Departemen SDM ini bisa direncanakan dengan baik dalam hal rekrutmen, adanya seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain yang dianggap baik. Untuk pengertian SDM ini merupakan proses sistematis dalam mencocokkan karyawan internal
serta eksternal, dan dengan lowongan-lowongan jabatan yang diperkirakan muncul dalam organisasi sepanjang waktu atau periode tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan perencanaan SDM? Yang kita tahu SDM itu apa? Sumber daya manusia. Oke. Perencanaan SDM proses sistematis untuk meramalkan demand dan supply pada slide tadi. Lalu ada tujuannya menentukan jumlah beserta karakteristik masing-masing. Karakteristik itu bermacam-macam, adanya usia, pendidikan, ada gender, dan sebagainya. Nah, tujuan dari perencanaan SDM ini memperbaiki pemanfaatan dalam SDM itu sendiri. Lalu ada menyesuaikan aktivitas SDM dan kebutuhan di masa depan secara efisien. Meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru serta melengkapi informasi SDM yang dapat membantu kegiatan SDM di organisasi lainnya. Kita lanjut. Nah, langkah-langkah dalam perencanaan SDM itu sendiri ada 5. Yang pertama, kita analisis faktor penyebab perubahan kebutuhan SDM. Yang kedua, peramalan kebutuhan SDM. Yang ketiga, penentuan kebutuhan di masa yang akan datang. Yang keempat, adanya supply SDM dan kemampuan perusahaan. Serta yang terakhir, adanya penentuan dan implementasi program. Sampai sini paham dulu? Paham. Paham? Oke, kita lanjut. Adanya proses perencanaan strategik, yang mana dalam perencanaan strategik ini adanya rencana spesifik mengenai gimana sih untuk mencapai ke arah masa depan yang diambil oleh entitas. Yang mana dalam perencanaan strategik ini proses memutuskan program yang nantinya itu akan diperkirakan SDM-nya dan serta dialokasikan. Nah, tugasnya itu juga macam-macam. Tugasnya bisa mengembangkan visi, adanya merangkai, membangun, melaksanakan, serta mengevaluasi. Yang dievaluasi itu khususnya SDM. Oke? Keuntungan dari perencanaan strategi ini bisa dilihat di sini. Memberikan pedoman yang konsisten bagi kegiatan-kegiatan perusahaan, serta membantu manajer dalam mengantisipasi masalah yang akan timbul di kemudian hari. Karena masalah yang timbul itu bisa jadi dari karyawan, bisa dari manajer itu sendiri, atau banyak hal yang di luar hal tersebut. Lalu membantu manajer dalam pembuatan keputusan, serta meminimal adanya kesalahan yang bisa dirumuskan secara cermat. Kelemahannya, kalau tadi kita berbicara kelebihan, ini ada kelemahan. Kita perlu investasi terhadap waktu, uang, serta SDM yang cukup besar. Karena untuk merekrut atau mengambil SDM yang bekerja dengan kita itu juga membutuhkan waktu dan uang, serta biaya-biaya yang lainnya yang tidak terduga. Penetapan dan pemeliharaan suatu perencanaan strategik yang juga pasti melibatkan biaya, serta adanya perencanaan strategik yang cenderung membatasi perencanaan terhadap pilihan yang rasional dan bebas risiko. Untuk kegiatan pokok perencanaan strategis bisa dilihat di sini sama-sama. Perlu analisis program yang diusulkan tentang ide-ide baru yang berasal dari manapun. Kadang ide ini kita nggak tahu nih timbulnya di mana, entah dari sedang bekerja, atau kita sedang melakukan perjalanan misalkan, atau bisa sedang di jam santai atau isoma, bisa jadi timbul ide-ide baru. Oke. Lalu adanya analisis program yang sedang berjalan. Untuk proses itu sendiri bisa ditinjau, bisa diputuskan melalui asumsi atau pedoman, serta literasi pertama rencana strategi baru, lalu kita lakukan analisis berkelanjutan, apakah ide ini bisa dipakai untuk jangka pendek, menengah, atau jangka panjang, serta adanya meninjau dan menyetujui. Jadi banyak-banyak hal yang perlu part-partkan untuk menyetujuinya. Jadi nggak asal kita setujui saja, tetapi adanya perlu lagi untuk kita tinjau apakah ini oke, apakah ini oke, apakah ini oke, atau ide ini bisa kita skip dulu. Oke? Nah, ini untuk referensinya bisa teman-teman mahasiswa lihat.
Ada 3, saya pakai referensi di sini. Ada yang Indonesia, ada yang dari bahasa Inggris atau luar. Oke. Untuk materi hari ini, perencanaan SDM, sampai di sini. Dari teman-teman mahasiswa, ada yang ingin ditanyakan untuk terkait materi hari ini? Saya, Bu. Ada? Oke, 1. Anissa, silakan. Tunggu, 1 lagi ada? Saya maunya 2 deh. Ada 1 lagi? Oh boleh, Asra, kita mulai di Anissa dulu ya. Boleh Anissa? Izin Bu, saya Anissa ingin bertanya. Dari paparan materi perencanaan SDM yang Ibu sampaikan tadi, pertanyaan itu, kenapa analisis jabatan itu sangat krusial dalam perencanaan SDM, Bu? Oke, terima kasih Anissa untuk pertanyaannya, bagus sekali. Kenapa sangat krusial dalam SDM ya? Kalau yang sama-sama kita ketahui, merekrut SDM itu antara susah-susah gampang. Kenapa? Kalau misalkan salah rekrut saja, itu pasti akan berpengaruh dengan kinerja perusahaan ataupun dengan anggota tim lainnya. Jadi di sini kita perlu dulu untuk melihat apakah kita rekrut ini sesuai nih dengan posisi atau tidak, apakah job desk-nya sesuai atau tidak. Oke, jadi agar nantinya kerjaan-kerjaan ini sesuai nih dengan job desk masing-masing. Kalau kita lihat biasanya dalam penerimaan atau pembukaan lowongan kerja itu bisa dilihat dibutuhkan pada posisi ini, pada posisi ini. Nah, itu salah satu guna agar perusahaan mendapatkan tenaga kerja atau pekerja yang sesuai dengan job desk-nya. Nah, seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Oke, dari Asra. Bagaimana cara mengatasi kondisi kelebihan tenaga kerja dalam sebuah perusahaan? Oke, kalau biasanya kita jarang mendengar gimana perusahaan itu bisa kelebihan karyawan. Biasanya yang kita dengar membutuhkan karyawan. Nah, ini berbicara kelebihan dari karyawan. Kita bisa dulu untuk membekukan penerimaan karyawan. Jadi agar tidak banyaknya menumpuk lowongan-lowongan yang masuk atau para calon pekerja yang ingin melamar pekerjaan. Lalu bisa juga untuk kita adakan mutasi internal. Jadi kita mutasikan nih karyawan-karyawan atau pekerja yang rasanya mempunyai skill atau potensi yang bisa dimanfaatkan di bidang lainnya atau yang minim staff. Jadi guna mengurangi kelonjakan atau salah satu atau banyaknya karyawan di suatu bidang yang di situ udah rame banget, kita pindahkan ke yang lainnya, seperti itu. Lalu bisa juga kita lakukan dengan secara sukarela sih sebenarnya kalau karyawannya mau untuk pensiun dini, tapi dengan catatan kita memberikan pesangonnya seperti itu. Kalau memang karyawannya mau untuk pensiun dini, tapi kalau enggak ya udah. Bagaimana? Berarti ada pilihan lainnya. Tadi yang saya sebutkan, kita bisa untuk memutasikan internal karyawannya ke bidang lainnya yang dirasa perlu. Seperti itu. Oke? Ada lagi yang ingin bertanya? Cukup, Bu. Cukup? Oke. Kalau gitu berarti ini pertemuan keempat. Di pertemuan 5 nanti kita akan masih banyak berbicara SDM lagi dengan materi-materi yang oke pastinya, apalagi yang untuk di masa sekarang ini. Apalagi bagi teman-teman yang nantinya akan tamat dari sini cari pekerjaan, nah kita itu akan bahas lagi di situ lebih lengkap. Oke? Sudah? Sudah. Oke, kalau gitu terima kasih bagi teman-teman mahasiswa yang sudah hadir di perkuliahan saya. Semoga perkuliahan hari ini sedikit banyaknya bisa menambah wawasan teman-teman mahasiswa terkait perencanaan SDM. Kalau gitu saya akhiri dengan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video pembelajaran ini merangkum fokus utama mata kuliah manajemen SDM dalam mengelola aset manusia secara strategis demi kemajuan organisasi. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan Universitas Verdekok, tim panitia sertifikasi dosen, rekan sejawat, serta mahasiswa atas segala dukungan, bimbingan, serta kesempatan yang diberikan dalam penyusunan materi pembelajaran ini. Semoga video ini dapat memberikan manfaat akademis dan praktis yang luas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.